untuk muatan PPKN, yaitu mengenai sikap dan tanggung jawab dalam wirausaha. Kalian tentu ingat, seorang yang menjalankan wirausaha disebut wirausahawan, tinggal dan berinteraksi dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai konsumen atau pemakai produk-produk dari kegiatan usahanya. Tentu saja, sebagai seorang wirausaha harus memiliki sikap-sikap yang baik. Yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Jadi, ketika di sekitar kalian nanti ada banyak pemilik usaha atau wirausahawan, maka harus saling menghormati dan menghargai, tidak boleh mencela kegiatan usaha maupun usaha yang dijalankan oleh orang lain. Yang kedua, seorang wirausahawan harus bekerja keras untuk memajukan usahanya dengan cara yang baik. Artinya apa? Segala yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pada usahanya dilakukan dengan kerja keras yang bersih, tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, melakukan persaingan usaha secara sehat, artinya tidak mencari-cari kekurangan produk orang lain untuk disebar ke masyarakat sebagai konsumennya, namun persaingan sehat di sini dengan persaingan kualitas produk. Yang keempat, pantang menyerah saat menghadapi hambatan. Kita tahu nanti ketika menjalankan usaha tentu saja banyak rintangan, mulai dari modal, kemudian konsumen maupun persaingan produk di pasaran. Untuk menghadapinya, agar mampu bertahan, mampu menjalankan usahanya dalam waktu yang panjang, maka perlu kegigihan, tidak boleh putus asa. Jadi segala hambatan harus diatasi, bukan menjadi sebab untuk menghentikan usaha. Jadi itu orang hebat itu dialah yang mau bangkit ketika sedang terpuruk. Berikutnya adalah tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain ketika membutuhkan pertolongan. Contohnya, ketika sedang menghadapi masalah dalam usahanya, maka dia perlu untuk konsultasi, sehingga tidak perlu malu untuk berkonsultasi dengan orang lain atau bahkan pemilik usaha yang ada di dekatnya. Terakhir, selalu mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan zaman, atau bahasa kerennya up to date dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi kalau sekarang ini yang sedang booming misalnya berbagai minuman berbahan dasar kopi, coklat sedang booming, maka bisa usahanya itu dikreasikan dengan yang digemari orang-orang saat ini, bukan mengikuti tren, setelah itu tidak tren, turun lagi usahanya, tidak begitu, tetapi menyesuaikan, mengikuti perkembangan dengan tetap memperhatikan kualitas produknya. Itu sikap-sikap yang harus dimiliki seorang wirausahawan agar usaha yang dijalankan bisa tetap bertahan dan berkembang dengan baik. Berikutnya, kita tahu di masyarakat kita ada banyak usaha yang dijalankan oleh masyarakat kita. Tentu saja hal itu membawa manfaat untuk kita. Misalnya ada penjual kebab, di situ ada yang produksi tahu, ada yang menjual tempe, ada yang menjalankan usaha dalam jasa pembayaran online. Itu saja tentu kita akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan kita, karena sudah ada di dekat kita, tidak perlu jauh-jauh mencari ke tempat yang lain. Yang kedua, dengan adanya banyak usaha di sekitar kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat usaha. Jadi selain wirausahawannya yang sejahtera, juga masyarakat sekitarnya, karena masyarakat di sekitarnya tentu juga dibutuhkan sebagai tenaga kerja. Berikutnya, dapat menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan adanya inovasi-inovasi itu tentu memberikan edukasi bagi masyarakat sekitarnya. Contohnya sekarang dengan adanya jasa pembayaran online tentu saja akan mengedukasi masyarakat juga bagaimana pembayaran jarak jauh itu bisa dilakukan dengan mudah, dengan sangat cepat, hanya cukup membayar biaya administrasi saja. Berikutnya dapat membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian, karena di sini nanti pengusaha-pengusaha UMKM itu atau usaha kecil menengah itu sebagai penopang manakala ekonomi nasional sedang terpuruk, karena dialah yang langsung berinteraksi dengan konsumen atau masyarakat. Berikutnya dapat mengurangi pengangguran. Seperti yang saya katakan tadi, sebuah usaha yang sudah besar tentu membutuhkan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu bisa berasal dari masyarakat sekitar. Berikutnya dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Jadi pengusaha yang baik itu harus mengakrabkan diri, membaur dengan masyarakat sekitar. Apa tujuannya? Selain sebagai sarana untuk promosi kegiatan usahanya, juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekitar terhadap pemilik usaha tersebut. Jadi biasanya kalau ada penjual yang mangkal di seberang rumah atau depan rumah kalian, tentu akan tahu anak-anak setiap kali lewat, setiap kali pergi itu akan ada. Oke, berikutnya adalah tanggung jawab pemilik wirausaha. Yang pertama, dalam menjalankan usahanya, seorang pemilik harus bekerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah. Berikutnya, sikap tersebut dapat mengembangkan sebuah usaha menjadi maju. Dengan adanya sikap pekerja keras dan semangat pantang menyerah ini, tentu saja dapat mengembangkan usaha yang semula kecil menjadi usaha yang besar dengan laba yang sangat banyak. Pemilik usaha juga bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkan, kemasan yang digunakan, serta jangkauan pemasaran. Seorang wirausaha tidak melulu memikirkan keuntungan yang didapat, melainkan harus bertanggung jawab juga kualitas barang yang dihasilkan agar tidak membahayakan atau merugikan konsumen. Misalnya, sebagai seorang pedagang atau pengusaha makanan, tentu saja menggunakan barang-barang yang tidak berkualitas akan mendatangkan keuntungan yang banyak. Namun, penggunaan bahan-bahan yang tidak layak digunakan justru akan menimbulkan penyakit serta kerugian kesehatan bagi konsumennya. Selain itu, barang yang dihasilkannya pun harus menggunakan kemasan yang aman untuk produk itu dan aman juga ketika dibawa oleh konsumen. Jika semua tanggung jawab itu dilaksanakan dengan baik, maka tentu saja usaha yang dijalankan akan semakin berkembang. Berikutnya adalah sikap tanggung jawab dalam wirausaha. 1. Menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan perdagangan, yaitu kesehatan, keamanan, maupun gizi yang bagus. Yang kedua, senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Tujuannya agar tetap bersaing di masyarakat atau di pasaran. Ketiga, menciptakan kemasan barang yang unik sehingga senantiasa diingat oleh konsumen. Jadi, kekreatifan atau inovasi dalam kemasan ini tentu akan menarik perhatian konsumen untuk membelinya. Terakhir, melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. Jadi ketika bekerja sebagai pengusaha pisang, tidak melulu pisang terus yang dihasilkan, tetapi bisa untuk pengolahan pisang itu menjadi barang-barang lain dan dikemas dengan cara yang unik sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Bagian yang kedua, sikap yang pertama adalah menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakannya sebagai bahan baku. Jadi mengambil boleh dari alam, yang tidak boleh adalah mengambil tanpa melestarikan.
Berikutnya adalah mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam usahanya agar mampu menyerap tenaga kerja di situ dan mengurangi pengangguran. Berikutnya, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan membuang limbah setelah diolah. Jadi limbah yang akan dibuang harus diolah dulu agar tidak membahayakan lingkungan maupun air yang ada di sekitar kawasan wirausaha tersebut. Seorang wirausaha harus mampu bekerja sama dengan orang lain untuk memajukan usaha tersebut. Usaha yang dikelola oleh 2 orang atau lebih tentu saja akan memudahkan dalam pengelolaannya dan akan menjadikan usaha tersebut menjadi lebih maju. Sehingga